Baik, selamat siang Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Ananda yang terkasih. Saat ini kita mengikuti acara penugasan VCT 8 dengan tema GeoGebra, visualisasi 3D dalam pembelajaran matematika. Saat ini saya Antonio Sujarwo sebagai host dan dibantu oleh saudari moderator Ibu Siti Raidatul Mutaziah SPD dari SMA 1 Cibinong dan presenter kita Bapak Muhammad Andi Bahtiar SPD dari SMA 1 Cibinong. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama memberikan waktu kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Ibu Raida. Ya, terima kasih Pak Antonius atas kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, Ananda, para partisipan di kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang. Mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu serta Ananda untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Doni Nugroho selaku instruktur kami dalam kegiatan virtual koordinator training batch 8, dan juga Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, para partisipan yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk dapat menyimak kita sama-sama belajar mengenai materi yang akan nanti disampaikan oleh presenter kita yang bertajuk GeoGebra, visualisasi 3 dimensi dalam pembelajaran matematika. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Raidatul Mutaziah. Pada siang hari ini akan memoderatori kegiatan kita. Ya, saya akan memimpin jalannya diskusi dan juga pemaparan yang akan disampaikan oleh presenter kita. Sebelum presenter kita menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ya, ini adalah Bapak Andi Bahtiar, guru matematika di SMA Negeri 1 Cibinong. Ya, pendidikannya di STK IP Muhammadiyah Kuningan, SPD, pendidikan matematika, SMA-nya di SMA 1 Cibinong, SMP Puspa Negara, dan SDN Puspa Negara. Sudah banyak sekali pengalaman Pak Andi, utamanya di bidang matematika ya, karena guru matematika juga, pernah menjadi tutor matematika, selain menjadi guru matematika, pernah juga jadi guru matematika, guru PKWU, jadi bukan cuma matematika ternyata, Pak Andi ini menguasai pelajaran lain juga, pernah juga mengajar kimia, gitu. Pernah juga menjadi ketua BEM, wah luar biasa ya, presenter kita pada hari ini. Dan ada beberapa prestasi yang telah didapat Pak Andi sebelumnya, bisa dilihat ya Bapak dan Ibu serta Ananda di sini. Dan ada moto, mungkin ini bisa dibilang moto ya Pak Andi. Kata Pak Andi adalah belajar bukanlah tentang siapa yang paling pintar dan siapa yang terbaik. Belajar adalah tentang bagaimana kita mampu memberikan manfaat bagi orang lain, karena hasil kekayaan kita adalah hasil dari mengkayakan diri orang lain. Luar biasa sekali Pak Andi. Ya, Bapak dan Ibu, langsung saja kita sambut pemateri atau presenter kita pada siang hari ini yang akan memaparkan mengenai materi GeoGebra, visualisasi 3D dalam pembelajaran matematika. Kepada Bapak Andi, Muhammad Andi Bahtiar, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rida.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kami, khususnya bagi saya, dalam membawakan sebuah materi mengenai GeoGebra, visualisasi 3 dimensi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Doni Nugroho selaku instruktur kami yang sudah berkenan hadir, dan juga pada rekan-rekan baik itu guru maupun siswa maupun dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu sehat, dan terima kasih kepada Pak Anton selaku host dan juga kepada Bu Siti selaku moderator. Nah, kita mengetahui bahwasannya ini ya, mengenai GeoGebra, kita mengetahui bahwasannya media pembelajaran pada saat ini itu sangat digunakan. Kenapa? Karena media pembelajaran digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan sebuah informasi. Kenapa? Ini, menurut Haji Malik, pada tahun 1994, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dalam bentuk bahan pelajaran, sehingga dapat merangsang bentuk perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan. Di sini saya garis bawahi tentang perhatian, minat, pikiran, dan juga perasaan. Terdapat 2 poin yang saya dapatkan di sini. Yang pertama adalah tentang kecerdasan dan juga motivasi. Kemudian kecerdasan dan motivasi ini saling terkait. Nah, keterkaitannya itu dibantu melalui dengan adanya media pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu kecerdasan. Nah, di sini ada macam-macam kecerdasan. Menurut Howard Gardner pada 1983, kecerdasan dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau kecerdasan untuk berbicara. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Artinya di sini untuk memiliki kemampuan untuk menganalisis sesuatu hal. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spasial, yaitu kecerdasan untuk menelaah tentang bangun ruang. Kemudian yang keempat tentang kecerdasan musikal, estetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan kemudian Muhammad Tobroni dan juga Arif Mustafa menambahkan 2 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual dan juga eksistensial. Nah, untuk poin kali ini, pada pembahasan tentang GeoGebra, kita akan membahas tentang kecerdasan spasial, di mana terdapat beberapa siswa ataupun mungkin kita yang salah mengartikan tentang memvisualisasikan 3 dimensi. Ini dia, hubungan antara kecerdasan, motivasi, dan media pembelajaran. Bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan spasial yang sangat tinggi, siswa tersebut mampu memiliki kepercayaan diri untuk mempelajari sebuah bangun ruang atau memiliki motivasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, siswa dengan kemampuan spasial yang rendah perlu proses yang relatif lebih lama untuk memahami sebuah bangun ruang. Maka media pembelajaran hadir untuk memudahkannya, sehingga menumbuhkan motivasi siswa dalam mempelajari materi tersebut. Berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami, pada saat saya mengajar tentang bangun ruang, ternyata terdapat beberapa siswa yang sedikit kebingungan. Kenapa saya katakan kebingungan? Kita menggambar bentuk 3 dimensi dalam media 2 dimensi. Artinya misalkan seperti menggambar bentuk balok ataupun kubus dalam bentuk kertas. Artinya kita menggambar 3 dimensi dalam bentuk 2 dimensi. Artinya di sini perlu imajinasi tambahan. Artinya kecerdasan spasial harus lebih tinggi. Dan ini yang menjadi kendala sehingga muncullah sebuah gagasan untuk menggunakan media pembelajaran, yaitu GeoGebra. Di sini saya akan berikan sebuah gambar ilustrasi. Ilustrasinya di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama, menurut Bapak Ibu, bentuk apakah ini? Ini ya. Untuk gambar yang pertama, yang A, persegi yang tersusun dengan beberapa garis sebagai penghubung seperti jaring laba-laba, atau sebuah lorong, atau mungkin juga bisa berbentuk seperti piramid. Sebuah lorong. Ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita mengimajinasikan sebagai sebuah lorong, ini berarti kita sudah dapat memvisualisasikan tentang 3 dimensi, artinya kecerdasan spasialnya sudah tinggi. Kemudian yang kedua, bentuk apakah ini? A, belah ketupat yang tersusun, ini ya. Atau B, susunan beberapa balok.
Susunan beberapa balok, susunan beberapa balok. Oke, kalau misalkan ini susunan beberapa balok, apakah kita bisa menghitung berapa jumlah balok yang tersusun? Pada bagian atas ada 1, kemudian pada bagian kedua, ini tingkat keduanya, ada 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian di sini ada 10, 10, 6, 3, 1. Berarti ada 20 balok. Tapi kalau misalkan kita lihat kembali di sini, ada 1, 2, 3, apakah 3 ini termasuk balok? Nah, ini yang menimbulkan sebuah permasalahan dalam memvisualisasikan 3 dimensi. Artinya, kalau misalkan kita menggambar sebuah bentuk 3 dimensi dalam media 2 dimensi, nah ini terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah seperti ini. Pada saat ditanya, berapakah jumlah baloknya? Nah, siswa kemungkinan menjawab 20 balok. Padahal di sini kalau misalkan kita lihat, ini juga bisa berbentuk balok. Atau ini juga bisa berbentuk sebuah tangga. Seperti itu. Itu sebuah ilustrasi agar multitafsir seperti ini tidak terjadi pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai GeoGebra itu sendiri. GeoGebra adalah sebuah aplikasi atau suatu media yang digunakan untuk geometri, aljabar, statistika, dan kalkulus untuk mempermudah proses pembelajaran matematika, sains, dan berbagai macam pelajaran mulai dari sekolah dasar sampai tingkat universitas dalam bentuk visualisasi gambar. Kemudian, GeoGebra ini dapat digunakan dalam beberapa platform, di handphone, tablet, komputer atau PC, baik itu yang berbasis Android, Windows, iOS, dan juga web browser. Jadi kalau misalkan, Pak, kalau misalkan kita tidak mau menginstal aplikasinya, boleh nggak kita buka dengan browser? Ada, pakai browser juga bisa. Gitu. Ini keuntungan kalau misalkan kita menggunakan GeoGebra. Kemudian, selanjutnya adalah tampilan GeoGebra pada PC ataupun laptop. Ini kita bisa buka, Bapak dan Ibu bisa buka browsernya kalau misalkan ingin mendownload aplikasi tersebut, namanya GeoGebra. Bisa diklik, dicari www.geogebra.org, kemudian ini untuk downloadnya adalah /download atau _download. Di sini ada 2, ada GeoGebra Classic dan GeoGebra Classic 5 yang saya rekomendasikan. Kenapa saya rekomendasikan 2 ini? Karena 2 aplikasi ini atau GeoGebra Classic 6 dan 5 yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Gitu. Kemudian tampilan pada PC ataupun laptop ini untuk aplikasi yang diinstal. Nah, di sini ada menu, kemudian di sini ada pencarian. Di pencarian ini ada beberapa macam pilihan. Ada seperti tutorial, kemudian ada juga kelas mungkin di situ. Jadi ada beberapa kelas yang dimunculkan seperti Google Classroom nanti ya. Cuma hanya saja ini berfokus pada pembahasan GeoGebra. Kemudian yang ketiga, ini ada undo ataupun redo atau kembali ke sebelumnya dan sesudahnya. Dan yang keempat, di sini ada menu untuk mode pilihan. Ada grafik, geometri, 3 dimensi yang nanti kita fokuskan untuk pembahasannya. Ada cas, kalkulator ini, ada bentuk spreadsheet-nya, probability ini untuk statistikanya, kemudian ada exam, ada download. Kemudian 5 di sini ada minimize, maximize, ada full screen, ada ini zoom in, zoom out ya. Kemudian yang ke-6 ini adalah bentuk tampilan dari grafisnya. Kemudian yang ke-7 ini ada tombol fungsinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di sini ada beberapa macam fungsi. Nanti di dalam fungsi-fungsi ini ada beberapa fungsi lagi yang tercantum. Kemudian untuk soal nomor 8, yang nomor 8 ini adalah input rumusnya. Nah, ini untuk tampilan pada PC ataupun laptop apabila kita menginstal aplikasi GeoGebra. Kemudian, bagaimana tampilan GeoGebra pada tablet ataupun handphone? Ini untuk download pada handphone bisa, karena saya menggunakannya Play Store atau saya gunakannya Android, berbasis Android handphone saya. Saya buka Play Store, kemudian saya cari di pencarian GeoGebra. Di sini ada berbagai macam GeoGebra. Ada GeoGebra geometri, GeoGebra 3D, GeoGebra kalkulator, ada CAS-nya. Nah, kita fokus pada GeoGebra 3D grafik
kalkulator. Nah ini kalau pada saat proses instalasi, nah ini nanti bisa klik install sambil menunggu. Kalau misalnya selesai beres menginstal, kita bisa buka. Nah, kemudian bentuk tampilannya adalah seperti ini. Tampilan pada handphone. Untuk yang pertama, ini adalah menu, hampir sama dengan pada tampilan komputer. Yang kedua adalah sebelum, sesudah, undo dan redo. Yang ketiga adalah pengaturan. Yang keempat adalah tampilan grafisnya. Ini bentuk 3 dimensinya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian tombol fungsinya di sini ada nih tombol fungsinya. Kalau misalnya kita klik tombol fungsinya, nanti kita akan masuk kepada seperti menu pada saat di komputer, di PC. Dan yang keenam, ini ada input rumusnya. Itu untuk tampilan pada handphone. Kemudian, bagaimana tampilan GeoGebra pada browser? Nah, kalau misalkan pada tampilan GeoGebra di browser, kita buka aksesnya melalui geogebra.org. Kemudian di sana bisa kita klik di sini 3D Calculator. Ini ya. Ini untuk memulai memvisualisasikan menggunakan GeoGebra 3 dimensi. Kemudian tampilan pada browsernya juga nggak jauh beda ini. Tidak berjauh beda, hampir sama dengan yang ada di handphone. Ini. Ada menu, undo, redo, kemudian ada pengaturan, tampilan grafis, baik ini 3 dimensi, kemudian tombol fungsinya, kemudian ada input rumusnya. Selanjutnya, kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya akan gunakan aplikasi GeoGebra untuk versi web browsernya. Saya akan share screen untuk GeoGebra-nya. Nah ini kita lihat bahwasannya kita buka browser, saya gunakan browsernya di sini browser Chrome. Kemudian kita bisa masuk ke mesin pencarian atau di sini kita bisa klik di sini www.geogebra.org ini ya. Nah ini. Setelah kita membuka aplikasi tersebut, kita bisa masuk ke dalam menu pilihan 3D Calculator. Ini akan membuka link di tab baru. Kemudian, nah setelah dari sini, misalkan seperti ini. Kalau misalkan di matematika untuk tingkat SD, kita memperkenalkan beberapa bangun ruang. Nah, cara memperkenalkannya adalah salah satunya dengan menggunakan media tersebut. Misalkan kita melaksanakan pembelajaran pada saat jarak jauh. Kita gunakan aplikasi GeoGebra, kemudian kita klik toolnya. Misalkan kita ingin memperkenalkan sebuah kubus di sini. Kita bisa klik satu, ini ya, bisa klik di satu titik. Misalkan saya klik di -2. Kemudian saya klik lagi pada X-nya bernilai 3. Maka akan secara otomatis ini akan memvisualisasikan bentuk dari 3 dimensinya. Loh Pak, ini kan belum 3 dimensi, ini masih 2 dimensi. Oke, sekarang kita coba untuk, nah ini dia. Ini adalah salah satu kelebihan yang digunakan oleh GeoGebra. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan pada sekolah dasar, ini loh, nah yang namanya bentuk kubus. Kemudian pada saat di SMP, siswa diminta untuk misalkan seperti ini. Anak-anak silakan tentukan volume dari sebuah kubus. Nah, misalkan anak-anak masih belum paham kubus itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, ini kita bisa gunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian selain itu pula di sini kita mengenal ada yang namanya jaring. Nah, ini dia. Ini adalah jaring-jaring kubus. Nah, berarti di sini terdapat
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Ini kalau misalkan bisa kita rubah, show aksesnya kita hilangkan, sumbu XYZ-nya, kemudian show plane-nya juga kita hilangkan. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini salah satu kegunaan dari GeoGebra untuk memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Atau kalau misalkan pada saat tingkat SMA, di sini misalkan siswa diminta untuk mencari jarak dari garis CD ke garis EF. Ini ya. Ini saya coba hilangkan terlebih dahulu. Untuk netnya, ini bisa kita klik untuk menampilkan netnya tadi. Ini net dan menghilangkan. Kemudian kalau misalkan siswa pada saat untuk SMA diminta untuk mencari panjang dari garis CD ke garis EF di sini. Kita bisa gunakan menu point. Di sini ada midpoint or center. Kita titik yang pertama di C dan di D. Nanti akan secara otomatis terbentuk sebuah titik tengah antara C ke D. Kemudian kita buat lagi titik tengah dari E ke F. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita membuat sebuah garis dari kedua titik tengah tersebut, yaitu dari titik W ke Z. Nah, dari sini pada saat pelajaran di tingkat SMA, kita dapat mengarahkan siswa atau memudahkan siswa untuk bisa melihat ternyata bentuknya seperti ini. Sehingga kita bisa tahu nih, garis mana saja yang harus kita gunakan untuk menghitung. Nah, berarti kalau misalkan di sini garis dari W ke Z, berarti kita harus cari titik tengahnya terlebih dahulu dari A ke B. Kemudian, nanti kita tarik sebuah garis segmen dari Z ke A1, kemudian dari A1 ke W. Nah, ini dia. Sehingga siswa akan lebih mudah untuk dapat mengetahui garis-garis mana saja yang dapat kita gunakan untuk menghitung panjang dari W ke Z. Nah, itu untuk tampilan baik itu di SD, SMP, ataupun SMA. Kemudian, selain itu pula, selain misalkan bentuk kubus, ada juga bentuk yang lain. Saya coba bentuk yang baru di sini. Misalkan saya ingin menggambar sebuah bola di sini. Kita pilih, klik seperti center, endpoint. Nah, misalkan saya buat Z-nya sama dengan 2 di sini. Nah, ini dapat dengan lebih mudah seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk visualisasi untuk ini ya. Nah, kita coba gerakan move. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk dari bola. Tapi untuk Bapak Ibu, apabila yang sudah yang menggunakan iPhone atau iOS, ternyata saya baru tahu dari beberapa source atau dari sumber yang bersumber dari GeoGebra, ternyata GeoGebra ini sudah dikembangkan bahkan sampai ke tahap virtual reality. Artinya kita dapat menggambar sebuah bola dalam tampilan nyata seperti itu. Nah, kebetulan memang handphone saya bukan iPhone, nanti ada kesempatan untuk bisa saya sampaikan di kesempatan selanjutnya untuk virtual reality menggunakan GeoGebra VR-nya. Kemudian tadi bentuk kubus, kemudian tadi bentuk bola, kemudian di sini ada lagi. Sebenarnya untuk GeoGebra sendiri dapat digunakan dalam berbagai macam hal sebenarnya. Nah, di sini ada bentuk solid di sini. Bentuk solidnya ada piramid, prisma, tetradon, cube, dan seterusnya. Di sini kita
Kita coba untuk bentuk piramid. Ini ya. Ini akan saya coba simulasikan, misalkan ini dia. Bentuknya seperti ini. Kemudian bagaimana dengan prisma? Ada sebenarnya cara lain untuk menggunakan hal tersebut di sini. Maaf. Ya, sebentar. Ya, ini dia untuk bentuk prisma. Nah, ini misalkan saya buat sebuah balok. Prisma segi 4. Dan masih banyak hal lagi yang sebenarnya bisa kita gunakan dalam GeoGebra, khususnya dalam memvisualisasikan bentuk 3 dimensinya. Ada kon di sini, atau ini bentuknya bentuk es krim. Ini ya, bentuk kerucut. Ini ada radiusnya atau jari-jarinya. Saya misalkan di sini radiusnya adalah 4 satuan. Nah, nanti akan bentuk seperti ini. Kemudian untuk silinder juga sama. Kita buat dua buah pertengah titik. Kemudian radiusnya saya gunakan 4. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, itu mengenai GeoGebra untuk visualisasi 3 dimensi. Ya, itu ya, terkait visualisasi 3 dimensi. Nah, sekarang saya ingin coba sebelum menutup, ini ya, sebelum menutup, ini kita bisa buka aplikasinya tadi, kemudian membentuk sebuah bangun 3 dimensi dari materi bangun ruang. Kemudian saya serahkan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ini masih ada yang belum tersampaikan slide-nya, Pak? Nggak apa-apa. Mau diselesaikan dulu? Ya, sudah cukup Bu Rida. Oh, sudah cukup. Nanti di akhir ya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Andi atas pemaparannya mengenai GeoGebra ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada aplikasi untuk kita bisa belajar lebih jauh memahami mengenai bangun ruang. Seperti itu ya Pak Andi, bangun ruang ya. Ya. 3D ini. Oke. Setelah pemaparan yang tadi disampaikan oleh presenter kita, yaitu Pak Andi, apakah ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, serta Ananda, para partisipan? Kita sudah masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat pertanyaannya yang akan diajukan kepada Pak Andi. Iya. Gimana Bapak dan Ibu? Oh, ada pertanyaan Pak Andi dari Pak Doni di chat. Ketika kita membuat benda 3 dimensi dan ingin di-share ke siswa, apakah siswa harus login atau menginstal aplikasinya terlebih dahulu? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Ketika kita membuat benda 3 dimensi dan ingin di-share atau membagikan kepada siswa, apakah siswa harus login atau menginstal aplikasinya terlebih dahulu? Jadi untuk penggunaan GeoGebra ini, sebenarnya tidak perlu login dan tidak perlu juga kita menginstal aplikasi. Dan tidak selalu tidak harus login dan juga menginstal aplikasi. Kita bisa menggunakan browser, kemudian nanti kita bisa bagikan filenya tersebut. Tadi kan ada
sebelum kita tutup ini tadi ya, mohon maaf ini saya lupa disampaikan bahwasannya untuk GeoGebra ini sendiri ada sebuah menu untuk menyimpan filenya. Ini ya. Nah ini kita bisa menyimpan file atau data tersebut ini pada menu save. Nah ini. Nanti kemudian ini untuk saya pribadi nanti untuk bisa desain ini ya. Kalau misalkan saya pribadi untuk yang di web browser ini harus sign in. Sedangkan kalau misalkan aplikasi yang saya gunakan nanti di aplikasi yang di laptop itu tidak perlu sign in. Jadi kita bisa simpan filenya, kemudian kita bagikan pada siswa atau filenya tersebut bisa kita gunakan dalam bentuk rekaman. Karena kalau misalkan saya biasanya menggunakan aplikasinya bentuknya rekaman tersebut nanti saya rekam, aplikasinya saya rekam, kemudian saya bagikan pada siswa, atau saya langsung praktek di sana menggunakan browser dengan anak-anak. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya dari pertanyaan Pak Doni. Ya, seperti itu. Pak Doni, bagaimana? Oh iya, terima kasih jawabannya, kata Pak Doni. Ya, sama-sama Pak Doni, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak, Ibu, serta Ananda yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada presenter kita mengenai materi hari ini, yaitu GeoGebra? Bagaimana? Mungkin sudah cukup sepertinya ya Pak Andi? Ya. Mudah-mudahan nih materinya sangat bisa dipahami karena tidak ada lagi pertanyaan. Sepertinya sudah paham. Begitu. Apakah dari Pak Andi ada closing statement terlebih dahulu? Kami persilakan. Saya mau ada closing statement sedikit. Ini ya. Mungkin saya akan coba share screen. Share screen. Ini ya. Share screen di bagian akhirnya di sini. Nah, sebelum saya memberikan sebuah kesimpulan di sini tentang aplikasi GeoGebra itu sendiri, nah saya ingin mencoba mengaplikasikan sebuah rumus dalam aplikasi GeoGebra. Nah ini nanti Bapak dan Ibu bisa gunakan ini. Saya akan bagikan ke kolom chatting untuk Bapak dan Ibu bisa coba nanti di aplikasi GeoGebra. Ini rumusnya. Kemudian saya ilustrasikan rumusnya adalah seperti ini. Saya inputkan rumus tersebut. Hasilnya, ya mohon maaf sebentar. Ya mohon maaf sebentar ya Pak ya. Nah, saya coba ini dulu. Nah ini dia. Rumus tersebut apabila kita gunakan pada GeoGebra, ini akan menghasilkan sebuah desain mohon maaf, ini ya, jadi error ternyata. Ini Bapak Ibu, terakhir dari saya, apabila kita gunakan rumus tersebut maka akan menghasilkan sebuah gambar yaitu berbentuk, oh ya ternyata masih ring ya, tidak bisa ya. Ini harus pakai GeoGebra yang ke-5. Oh ya ini dia. Harus pakai GeoGebra yang ke-5. Itu nanti akan membentuk sebuah love ya sebenarnya. Saya mau ngasih kejutan yang di ending, tapi mohon maaf nih ada kendala sedikit. Kelemahan dan kelebihannya, kelemahannya kalau misalkan ini
kelemahannya terlalu banyak menu. Kemudian kelebihannya tadi itu saking banyaknya menu bisa dikatakan GeoGebra ini lengkap. Apakah segala hitungan dari perhitungan matematika bisa diterapkan di GeoGebra? Bisa digunakan. Seperti itu. Terakhir dari saya, ini bisa digunakan untuk GeoGebra yang versi 5 ternyata. Nah, ini mengapa GeoGebra? Saya simpulkan bahwasannya GeoGebra dapat kita gunakan, dia simple, mudah. Itu menurut pandangan saya. Namun, silakan Bapak dan Ibu, Ananda sekalian simpulkan menurut sudut pandang masing-masing. Akhir kata dari saya, do what you believe and believe what you do. Yakini yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu yakini. Terima kasih. Dan ke #Sharon atau sharing online. Salam pelajar Indonesia dari saya, Muhani Bahtiar. Saya kembalikan kepada Bu Siti Raidatul. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Andi atas kesimpulannya. Dan juga mohon maaf ternyata tadi Bapak Ibu belum bisa ditampilkan ya hasil yang diharapkan menjadi klimaksnya. Tadi mau menunjukkan bentuk love katanya Pak Andi. Dan mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu yang mungkin pertanyaannya belum tersampaikan, belum terjawab. Boleh nanti bisa langsung japri aja ke Pak Andi ya, ditanyakan langsung. Tadi juga sudah ditampilkan untuk kontaknya Pak Andi. Gitu, karena waktu kita yang cukup terbatas juga, jadi setelah ini akan ada pematerian lagi, akan dilanjut ke sesi yang kedua pada hari ini. Jadi pematerian pada kegiatan virtual koordinator training batch 8 hari ini yang pertama yaitu mengenai GeoGebra kata Pak Andi, bukan GeoGebra. GeoGebra, visualisasi 3 dimensi dalam pembelajaran matematika. Nah, ternyata aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan dalam banyak hal ya, bukan cuma matematika, tapi juga mencakup geometri, aljabar, statistika, dan kalkulus, dan belajarnya bisa dari sekolah dasar sampai universitas, semua bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat dan tentunya menunjang dalam pembelajaran, khususnya dalam pelajaran matematika. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila pertanyaannya masih belum terjawab. Saya pun undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dikembalikan lagi kepada host, yaitu Pak Antonius. Pak Antonius, mohon maaf masih di mute. Oke, terima kasih Bu Siti Raidatul dan Bapak Muhammad Andi Bahtiar. Sangat berkesan sekali pemaparan untuk siang menjelang sore hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat, faedah dengan adanya pertemuan kita kali ini. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang ikut andil berpartisipasi dalam kegiatan kali ini, dan tidak lupa saya mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyajian materi maupun dalam penyampaian tutur kata. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak Doni sebelum ditutup? Ya, kalau dari saya sudah cukup baik ya, mungkin nanti masukannya mungkin japri aja ke Pak Andi. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak Doni. Baik, Bapak Ibu Ananda yang terkasih, kiranya pertemuan kita sudah hampir selesai. Sekali lagi saya mohon maaf untuk semua kekurangannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan VCT 8 selanjutnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam jumpa, mohon lab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Iya. Pak, mau foto virtual dulu nggak, Pak?
Boleh. Buat bukti ya? Iya, boleh Pak. Bapak yang ambil apa saya? Laptop saya mati lagi tuh. Boleh Pak, Tadi saya sempat ambil hidup Pak. langsung mati lagi. Pak Andi yang ambil ya? Ya, boleh Pak. Oke, siap. Ya. Silakan Bapak, Ibu. Kita mulai Bapak ya. Ibu silakan menyalakan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Dulu dong, ulangi dong. Oh, ulangi lagi ya. Boleh. Boleh. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Pak Doni, terima kasih. Pak Doni, Terima kasih, Pak Doni. maaf Pak Doni. Mau bertanya. Iya Pak. Saya kan ngirim link YouTube beberapa kali ya Pak, karena ada kesalahan di videonya. Jadi mungkin di pengumpulan tugas itu ada 4 link yang gagal. Gak apa-apa kan Pak ya? Yang itu yang terakhir ya Pak? Pokoknya yang terakhir yang paling benar Pak. Ada itu. Oh iya, nanti Ya, saya Pak. cek. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Sudah Pak Riswandi. Terima kasih Pak Fanton. Oke, saya izin live semua ya. Iya Pak. Terima kasih Pak ya. Yuk, terima kasih. Nanti chat-chat lagi. Siap.